إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Lalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita nikmati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita sadari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang tak kita sadari namun kita nikmati. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah yang Allah palingkan daripada kita, yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi harinya merasa aman, dia pulang pergi aman, selamat, sehat sentosa, dan dia memiliki anak juga, maka seakan-akan dia memiliki zina. Jemaah muslimin rahimahullah, lalu kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat taqwa an ta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah wa tajzab Allah ala nurin min Allah wa takhafu 'iqabah. Engkau ketakwaan adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cahaya ilahi, sesuai dengan ilmu, di atas ilmu, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan engkau meninggalkan kemaksiatan atas dasar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa terjurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10. Ini merupakan kabar gembira bagi setiap hamba yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya jika seorang hamba bersalawat ribuan kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas dengan 1 kali salawat kepadanya, maka itu sudah lebih cukup akan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak demikian, Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur atas segala ketaatan yang hamba lakukan. Oleh karena itu siapapun yang bersalawat 1 kali saja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian siapapun yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diharapkan hidayah baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Dia Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kalian, begitu pula malaikat bersalawat kepada kalian, itu mendoakan kalian
agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jemaah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabu al-insanu an yutruka sudah?" Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja? Para ulama mengatakan, apakah manusia diciptakan begitu saja sia-sia tanpa diperintahkan, tanpa dilarang? Tidak demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diperintah, dilarang, agar mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah muslimin rahimakumullah, perintah yang paling wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap hambanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatan. Bahkan perintah pertama kali yang terdapat dalam Al-Quran yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jemaah muslimin rahimakumullah, dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Ada faedah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia, yang menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban bagi setiap individu. Oleh karena itu, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia untuk mendakwakan tauhidullah, untuk mendakwakan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Sungguh kami mengutus bagi setiap umat seorang rasul untuk mendakwakan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut, sembahlah hanya Allah saja dan jauhilah taghut. Jemaah muslimin rahimahumullah, dari Nabi Nuh, Hud, kemudian Samud, Shu'aib dan lain-lainnya, dari berbagai permasalahan yang mereka dapati. Namun Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk mendakwakan tauhid, mengajarkan kepada manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, ibadah adalah hak badan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah hak badan milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita palingkan sama sekali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu ayyuhal muslimun innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyina syafi'ina rufina mustafa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa minanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه
اتقوا الله حق التقوى فإن أرجلكم على النار لا تقوى. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia, terlebih khusus yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengesahkannya dalam setiap peribadatan. Bukan tanpa alasan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan, karena Allah yang menciptakan kalian. Inilah bukti nyata yang sangat tegas bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Kenapa? Karena tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu itu, ini merupakan fitrah bagi setiap manusia. Bahkan kaum muslimun ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, maka sungguh-sungguh mereka akan mengatakan la yaquluna Allah. Sungguh mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menundukkan matahari dan bulan. Namun mereka, kenapa mereka dipalingkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun." Jika engkau wahai Muhammad menanyakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, "Man khalaqa as-samawati wal ard?" Siapakah menciptakan langit dan bumi? "Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar?" Yang menentukan langit, yang menentukan matahari dan bulan. La yaquluna Allah. Sungguh-sungguh mereka akan menjawab Allah. Fa'anna yufakun. Namun kenapa mereka dipalingkan dari kebenaran? Kenapa mereka masih berada dikategorikan kaum musyrik? Padahal mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Jawabannya saja, karena mereka tidak melaksanakan konsekuensi dari apa yang mereka yakini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirnya semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi hati pribadi dan jamaah kaum muslimin semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awati ya qadhal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kami dalam setiap kebaikan dan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.